uh, faktualnya misalkan ada karyawan yang emang itu bukan Bu gimana ya Bu ya, pengaruh motivasi dan kompensasi. Jadi gimana ya Bu ya, kondisi faktual dengan teorinya. Iya, faktualnya gimana, teorinya gimana, ada gapnya di mana, ada tunjukkan gapnya. Oh, gapnya mungkin di kondisi faktualnya dimotivasi sama kompensasi Bu, tapi di teorinya kinerja karyawan gitu Bu, atau Iya gimana? gimana, iya gimana, contoh konkretnya, contohnya gimana, contoh nyatanya, contoh kasusnya. Misalnya di perusahaan PTX, itu ada kasus apa sehingga ada peneliti yang mengambil judul ini, gitu. Gapnya di mana, fenomenanya di mana. Oke, kita coba yang lain deh. Coba yang lain. Billy Sanjaya. Iya Bu, Oke, kalau kalau menurut Billy saya gimana? wisata apa sih itu kan motivasi dan kompensasi. Eh, Ya, motivasi jika motivasinya apa sih rendah dan motivasi yang diberikan motivasi dan kompensasinya diberikan rendah, nah itu tuh mempengaruhi si kinerja pegawainya tuh jadi tidak baik seperti absensinya tinggi tadi Ibu bilang. itu teori atau faktual? Faktual Bu. Faktual. Jadi gapnya di mana? Gap itu celah ya, ada perbedaan. Udah kalau kamu ini kan Oke, coba lihat pendapatnya Pipit Selviana. Kalau menurut Pipit gimana contoh gapnya? Ibu gini bukan misalnya kalau yang faktual itu misalnya karyawan itu dikasih motivasi, tapi Ya, kinerja itu tetap kurang. Sedangkan dalam teorinya kalau karyawan diberikan motivasi bisa meningkatkan kinerja dalam bekerjanya, seperti itu bukan Bu? iya gitu. Oke, kalau kompensasi gimana Pipit contohnya? Betul tuh yang saya sampaikan Pipit. Ya Kalau kompensasi gimana? kalau kompensasi misalnya apa ya? Misalnya karyawan yang mendapat karyawan kan mendapat BPJS kan, kalau nggak salah Ya, kompensasi tidak langsung. Nah, bisa kayak bisa meningkatkan kinerjanya. Jadi kayak karyawan itu semangat dalam bekerjanya karena adanya BPJS. Sedang itu ibu gimana ya? Jadi tapi pada kenyataannya karyawan itu merasa biasa aja dikasih BPJS sama perusahaan itu, tetapi kalau di teori itu adanya kompensasi itu bisa meningkatkan kinerjanya juga. Gitu bukan? ya gitu maksudnya ya. Ya, secara teori, kalau karyawan diberi motivasi, pemberian motivasi itu kan bisa macam-macam ya. Misalnya karirnya jelas, lingkungan kerjanya baik, pimpinannya komunikatif, itu macam-macam nanti indikatornya. Jadi kalau karyawan diberikan motivasi, itu secara teori dia harusnya kinerjanya baik. Tetapi Anda mendapatkan data, mencari data, nanti keluarkan data ya. Itu Anda melihat ada gapnya di mana perusahaan sudah memberikan motivasi, tetapi kinerja pegawainya tetap tidak baik. Nah, itu gap. Yang kedua, karena ini variabel X-nya ada dua, pasti ada gap kedua. Gap yang kedua terkait dengan kompensasi. Perusahaan sudah memberikan kompensasi yang layak, bahkan ditambah BPJS, ditambah lagi apa? Eh, kompensasi non finansial kan juga ada ya, misalnya ada kantin di lingkungan kantor, kemudian ada program olahraga bersama, senam setiap Jumat misalnya, dan lain-lain. Sudah diberikan oleh perusahaan, kenapa kinerjanya buruk? Berarti ini terjadi gap. Padahal secara teori, kalau kompensasinya meningkat, maka kinerja pegawai harusnya meningkat. Jika motivasi meningkat, maka seharusnya kinerja pegawai meningkat. Kenyataannya, sudah diberi beberapa motivasi dari perusahaan, sudah diberikan kompensasi yang baik oleh perusahaan, tetapi kinerja pegawai turun.
Oke, untuk yang bidang keilmuan lainnya nanti jadi saya tugaskan kepada Anda untuk bahan diskusi kita minggu depan ya. Jadi Anda cari judul, kita lihat aja nanti di mana gap-nya, kita diskusikan. Saya lanjut dulu. Nah, jadi permasalahan deskriptifnya dengan judul yang sama ini yang kita bahas barusan, masalah deskriptifnya adalah Anda bisa mengatakan bagaimana kondisi, motivasi, kompensasi, dan kinerja pegawai di PT ABC. Ya, jadi permasalahan itu biasanya diawali dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Jadi setelah membuat latar belakang kan Anda membuat identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu yang pertama biasanya terkait dengan identifikasi masalah deskriptif. Contoh identifikasi masalah deskriptif yang seperti apa? Itu kan diawali dengan kata tanya. Kata tanyanya misalnya terkait dengan judul tadi ya. Bagaimana kondisi motivasi, kompensasi, dan kinerja pegawai PT ABC. Tolong dicatat ya saudara, nanti menjadi tugas Anda. Anda harus membuat ya, yang dikumpulkan setelah UTS. Dari judul penelitian, terus kemudian Anda membuat latar belakang, membuat identifikasi masalah gitu ya. Sampai pada akhirnya nanti Anda merancang metodologi penelitiannya. Nah, saya bahas dulu. Tadi yang baru disampaikan pertama ini baru gap secara teori. Gap yang menunjukkan perbedaan antara teori dengan faktanya. Atau gap yang menunjukkan perbedaan antara fakta dengan teori. Nah, gap yang kedua, tadi yang sudah saya jelaskan, gap yang kedua terkait dengan apa, saudara? Masih ada yang ingat nggak? Empiris, Bu. Empiris, Oke, gap empiris. Gap empiris itu menunjukkan apa? Adanya perbedaan penelitian Oke. Nah, misalnya Anda kan mencari jurnalnya nih tentang kinerja pegawai. Anda lihat banyak sekali nanti Anda temukan jurnal-jurnalnya. Jurnal A yang dihasilkan oleh peneliti A, misalnya dia mengatakan motivasi tidak pengaruh ke kinerja pegawai. Tapi jurnalnya si B mengatakan motivasi ada pengaruh ke kinerja pegawai. Itu adalah gap empiris. Atau misalnya penelitian si B mengatakan kompensasi berpengaruh ke kinerja pegawai. Tetapi penelitian si C mengatakan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, itu nanti dituliskan sumbernya ya. Jadi misalnya penelitiannya dituliskan oleh Agung Suryadi gitu. Nah, nanti kita nulisnya bukan Agung Suryadi tetapi nama belakangnya. Seharusnya sih yang benar nama family name-nya ya, karena orang Indonesia nggak punya family name kecuali marga masyarakat daerah tertentu. Jadi kita biasakan saja kalau kita mengutip itu diambil nama belakangnya. Kalau namanya Agung Suryadi, ada tulisannya Suryadi dalam kurung tahun penelitian dia. Jurnalnya itu dipublish tahun berapa? Misalnya Agung Suryadi 2018. Kalau saya namanya Santi Paramita, Anda bisa tulisnya Paramita tahun berapa. Misalnya penelitian saya Anda kutip yang tahun 2015. Paramita 2015. Jangan lupa, kutipan ini nanti Anda masukkan juga di daftar pustaka yang di paling akhir. Dengan format penulisan daftar pustaka. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ingat ya saudara, jadi pada saat membuat identifikasi masalah, sebaiknya Anda mulai dengan membuat identifikasi masalah deskriptif. Deskriptif itu kan tiap variabel. Membahas tiap variabel tanpa menghubungkan, membandingkan dengan variabel lain. Sehingga identifikasi masalah, kalau contoh penelitiannya, contoh judul penelitiannya yang tadi saya bahas, ini Anda bisa tulis identifikasi masalah pertama adalah bagaimana kondisi motivasi, kompensasi, dan kinerja pegawai. Nah, kemudian ada juga permasalahan yang disebut sebagai komparatif. Komparatif itu membandingkan. Misalnya, bagaimana kinerja pegawai sebelum dan setelah kenaikan kompensasi, itu komparatif. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger. Bagaimana bagaimana kinerja produk sebelum dan sesudah pembelian mesin baru. Jadi sebelumnya sering rusak, kalau ada mesin baru seharusnya tidak banyak yang rusak lagi, atau bahkan tidak ada yang rusak. Misalnya ya, kalau di marketing misalnya, bagaimana kondisi penjualan setelah strategi pemasaran yang baru, tadi ya, yang menggunakan teknologi informasi tadi, menggunakan
Twitter, Instagram, dan seterusnya. Misalnya perusahaan mengubah strategi pemasarannya dari ke pemasaran berbasis teknologi informasi. Misalnya, Anda bandingkan bagaimana penjualan sebelum dan setelah penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran perusahaan. Nah, yang ketiga ya, kita masuk. Ada yang dikatakan sebagai permasalahan asosiatif. Asosiatif itu menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Jadi judulnya, ini ada yang bersifat hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua atau lebih variabel yang kebetulan munculnya bersamaan. Nah, misalnya kalau tadi judul tadi, kita akan membuat masalah asosiatif, Anda bisa mengatakan hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai. Gitu. Biasanya kita memberikan judul hubungan itu jika secara teori tidak ada ketegasan. Apakah benar motivasi itu mempengaruhi kinerja pegawai? Teorinya tidak ada ketegasan, Anda boleh katakan hubungan. Atau keduanya itu kebetulan munculnya bersamaan. Misalnya ya, motivasi dengan kinerja pegawai itu misalnya Anda asumsikan munculnya bersamaan. Judul Anda boleh hubungan antara motivasi dengan kinerja pegawai. Itu kalau satu variabel X ya. Kemudian permasalahan asosiatif itu bisa juga bersifat hubungan kausal. Kalau kausal itu adalah hubungan sebab akibat. Di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan ada variabel dependen. Variabel yang dipengaruhi. Nah, masih mengacu pada contoh tadi. Dari contoh tadi, maka kita bisa menentukan masalah asosiatifnya kalau hubungannya kausal adalah pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai atau pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Itu kalau X-nya 1 ya. Kalau X-nya 2 ya kayak gini. Pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Nah, ada juga masalah penelitian yang bersifat interaktif atau resiprokal. Itu artinya timbal balik, hubungan yang saling mempengaruhi. Misalnya, pengaruh inflasi terhadap tingkat bunga. Tetapi secara teori ada juga yang mengatakan pengaruh tingkat bunga terhadap inflasi. Jadi ada teori yang menyatakan dia bisa pengaruh inflasi ke tingkat bunga, ada teori juga yang mengatakan pengaruh tingkat bunga terhadap inflasi. Jadi hubungannya timbal balik gitu. Jadi permasalahan penelitian tadi ada 3, saudara, apa saja? Permasalahan penelitian tadi ada 3 apa saja? Deskriptif, Deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Ingat ya, masalah penelitian ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Di mana asosiatif itu ada 2 ya. Yang keduanya itu ada 2, yaitu hubungan simetris atau hubungan kausal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak mau saya lanjut nih. Oke, hubungan asosiatif ada 3, bukan 2 ya. Hubungan simetris, kausal, atau resiprokal atau interaktif. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini tugas Anda. Ini Anda buatnya dalam bentuk diketik ya, diketik rapi. Jadi kan kemarin kita sudah membahas tentang masalah penelitian Anda. Judul penelitian Anda, temanya mau apa? Anda buat, setelah itu Anda bikin latar belakang. Nah, minggu depan saya buatkan tautan. Anda buat latar belakang dan juga dilampiri dengan pemetaan jurnal. Kemarin sudah saya tugaskan ya pemetaan jurnalnya dalam bentuk tabel. Ada jurnal nasional dan ada jurnal internasional. Gitu. Jadi minggu depan saya buatkan tautannya, Anda masukkan di situ judul apa itu? Dalam bentuk ketikan ya, hurufnya Times New Roman 12, spasinya 1,5 aja deh. Harusnya 2 spasi ya, kalau nanti Anda penelitian itu sebetulnya spasinya, kalau Anda UP itu spasinya 2 spasi, tapi kita untuk tugas saja 1,5 spasi. Jadi Anda ketik judul penelitian Anda apa, latar belakang penelitian Anda apa, identifikasi masalahnya apa. Kemudian tautkan di tugas yang harus dikumpulkan 1 hari sebelum kuliah kita. Jadi kalau kuliah kita minggu depan hari Rabu, hari Selasa sudah masuk.
Gitu ya saudara, ini tiap mahasiswa. Nama, NIM. Mohon maaf saudara, saya ada telepon, saya angkat dulu sebentar ya. Siang Bu. Halo. Baik, Bu, maaf aku lagi ngajar, kebetulan lagi Google Meet, nanti saya telepon 15 menit ya. Waduh, setengah ya? Kan sampai 12:30. Iya. Loh, Ibu kuliah jam berapa? 12:30 apa jam 1? Oh. Ya udah 5 menit atau 10 menit ya tak selesaiin ini materinya. Tak tutup dulu. Nanti aku telepon lagi ya. Sebentar ya Bu ya. Terima kasih. Baik saudara, mohon maaf. Halo. Kita masih terhubung ya? Masih Bu. Iya Bu. Masih Bu. Iya Bu. Oke. Masih Bu. Masih Bu. Paham ya tugasnya ya? Yang pertama Anda bikin judul penelitian, diketik 12 Times New Roman, satu setengah spasi, kemudian ada bikin judul latar belakang penelitian. Nah, latar belakangnya ini buat susunan permasalahan secara sistematis berurutan, mulai masalah yang sangat umum luas ke masalah yang spesifik mengarah pada topik. Jadi bicaranya itu dari misalnya kondisi keuangan perusahaan secara umum, kemudian faktor-faktor apa yang kinerjanya buruk misalnya ya, kemudian masuk lagi ke rasio-rasio keuangan, kemudian Anda kaitkan dengan variabel Y-nya, atau variabel Y-nya bisa aja di awal masalah ya. Jadi variabel Y perusahaan itu ada masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda dukung data, kemudian Anda tulis, jangan lupa di dalam latar belakang harus ada 2 fenomena. Pertama adalah fenomena yang memunculkan gap antara teori dengan kondisi faktual. Yang kedua, fenomena yang terkait dengan masalah penelitian terdahulu. Nah, itu Anda buat. Dan latar belakang diakhiri dengan central issue. Jadi judulnya pada akhirnya apa gitu ya. Central issue, masalah utamanya itu di variabel Y. Kemudian judulnya dikeluarkan. Ini contohnya nanti dibaca saja. Nah, ini rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini ada sesuatu yang berkaitan dengan erat gitu ya. Nah, nanti kita bahas maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang akan dicari jawabannya. Nah, jadi tugas Anda saat ini adalah yang pertama bikin judul penelitian, kedua latar belakang, ketiga identifikasi masalah. Jadi kalau tadi judul saya kasihkan pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ini identifikasi masalah yang pertama, ingat ya, identifikasi deskriptif. Contohnya adalah bagaimana kondisi motivasi, kompensasi, dan kinerja pegawai PT ABC. Identifikasi masalah yang kedua, itu biasanya Anda membahas tentang pengaruh X1 terhadap Y. Jadi identifikasi masalah yang kedua misalnya, bagaimana pengaruh atau seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, identifikasi masalah ketiganya itu terkait dengan variabel X2. Misalnya bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Oke, kemudian yang keempat, identifikasinya menjadi pengaruh, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Catat ya saudara ya, tadi sudah saya kasih contoh ya. Jadi kalau contohnya, judulnya seperti yang saya sampaikan tadi yang kita bahas bersama, ini nanti akan melahirkan 4 identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama disebut sebagai identifikasi masalah deskriptif, contohnya sudah saya kasih tadi. Yang kedua, 3 dan 4 itu nanti dikatakan sebagai identifikasi masalah simetris tadi atau kausalitas, karena dia menunjukkan hubungan akibat ya, sebab akibat. Jadi yang 2 itu bagaimana pengaruh X1 terhadap X2 terhadap Y. Yang ketiga, pengaruh X2 terhadap Y, dan yang keempat, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, kalau sudah, nanti Anda akan muncul di bawahnya, habis identifikasi masalah adalah maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini jumlahnya harus sama, ini yang tujuan penelitian kita bahas sekarang ya, harus sama dengan identifikasi masalahnya. Jadi maksud dan tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui
bagaimana kompensasi, motivasi, dan kinerja pegawai PT ABC. Kemudian maksud tujuan yang kedua itu sama dengan identifikasi masalah yang kedua. Kalau identifikasi masalah tadi diawali dengan kalimat tanya, maka di maksud dan tujuan tidak diawali dengan kalimat tanya. Jadi maksud dan tujuan yang kedua, mengetahui bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja pegawai. Yang ketiga, bagaimana kompensasi mempengaruhi kinerja pegawai. Yang keempat, bukan bagaimana. Tidak ada kalimat tanyanya ya. Yang kedua, mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, mengetahui pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Oke, itu saja. Cukup. Ini nanti kita masuk ke kerangka pemikiran minggu depan deh ya. Kerangka pemikirannya minggu depan, bukan sekarang. Sampai sini dulu. Sampai sini ada pertanyaan, saudara? Ibu, kalau Baik. untuk X-nya, variabel X-nya itu ditentuin nggak jumlahnya, Bu? Tidak, tetapi saran saya paling tidak 2. Tadi sudah saya bahas ya. Variabel X-nya minimal 2 atau sebaiknya 2. Lebih dari 2 lebih baik. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Ibu mau bertanya. Oke, silakan siapa dulu? Ageng dulu atau Mulfa dulu? Mulfa dulu aja, Bu. Oke. Boleh duluan. Ya, Mulfa silakan. Bu, Mulfa itu kan tadi variabel Y-nya itu semangat kerja ya, Bu. Nah, kata Ya. Ibu itu nggak ada teorinya, tapi Mulfa dapat jurnalnya gimana, Bu? Atau dilanjutin aja atau ganti? Coba ya, saya share ya, jurnal tentang semangat kerja. Saya menganggapnya itu bukan variabel, tapi mungkin aja ada teori terbaru ya. Oh iya, Bu. Oh, ada ya. Ada nih semangat kerja, ada nih Mulfa ternyata. Iya, Bu. Oh iya, Oke, boleh ya. dilanjut ya, Bu ya? Boleh. Ya, makasih, Bu. Oke, saudara, silakan. Yang lain? Tadi Mau siapa nanya yang tadi, Bu. Ya, Ibu, Dikasih- Ageng ya, silakan. mau nanya yang identifikasi deskriptif, Bu. Oke. Contohnya Gimana? bagaimana, Bu? Tadi kelewat. Lah, tadi udah disebutinnya berkali-kali, nanya temennya aja deh. Saya buru-buru nih, mau ditunggu, mau diskusi. Tadi udah saya jelaskan berkali-kali itu ya. Bu, Udah tanya temennya. Oke, Nuri. Ibu mohon maaf izin bertanya, kan tadi mengenai judul penelitian, sinyal saya kayaknya jelek. Judulnya itu mengenai sikap karyawan yang bermalas-malasan karena sikap pemimpin yang akhirnya mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Itu bisa apa enggak ya, Bu? Nggak bisa kalau judul seperti itu. Makanya lihat jurnal, supaya Anda lihat jurnal. Jurnal itu Tapi misalnya maksudnya- pengaruh. Oh iya, tapi maksudnya masalahnya bisa ya, Bu? Maksudnya masalahnya tuh Masalahnya terkait itu oke, Ya. tapi judul penelitiannya tidak bisa seperti itu. Oh, Gitu ya, iya, Bu. Nuri ya. Bu. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ibu izin bertanya, Oke, silakan. dalam penelitian itu nggak harus langsung ke objeknya ya Bu ya? Jadi nggak harus menentukan objeknya, cuma judul penelitiannya aja. Maksudnya? Kan tadi disuruh buat judul penelitian. Jadi bikinnya judul penelitiannya aja kan, nggak langsung ditambahkan dengan objeknya. Objek yang terkait dengan rencana Anda melakukan penelitian perlu dilakukan. Seperti yang tadi saya koreksi kan dari awal tadi. Misalnya sebutkan perusahaannya itu PT apa. Misalnya PT Maju Jaya. Kalau misalnya saham apa? Saham sektor pertambangan, saham sektor perkebunan. Misalnya brand, image, apa brandnya? Misalnya merek apa ya, Sharp gitu ya, atau merek Samsung gitu. Itu ya Tika ya, maksudnya gitu kan ya? Bu. Ya. Sebaiknya sudah ditentukan objeknya. Baik, Bu. Jadi Terima objek penelitian itu bisa terkait dengan variabel penelitian, bisa terkait dengan tempat penelitian akan dilakukan. Jadi variabel penelitian itu juga seringkali dikatakan sebagai objek penelitian. Gitu ya. Oke, lagi yang lain. Oke, kalau tidak ada, Ibu, ya, Ibu, ya silakan Cantika. yang Cantika kan jurnalnya itu pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pas Cantika searching di Google itu ada Bu jurnalnya yang ngebahas Bank Indonesia. Gimana Bu? Itu bukan ilmu kita, Cantika. Itu ranahnya ekonomi studi pembangunan. Tadi kan sudah saya jelaskan.
Itu bukan Oh ya Bu, nggak apa-apa. penelitian bidang manajemen, bukan karena tidak ada judulnya, ada, tetapi bukan judul penelitian, bukan bidang kita. Oh Gitu iya ya. baik Bu, makasih. Ya Oke. makasih Bu. Cukup ya, saudara ya. Mohon maaf nih, saya juga janji mau telepon ada teman dosen yang mau telepon, penting harus saya kontak kembali. Kan tidak ada pertanyaan. Oke, apa Pipi terakhir ya? Ya, Ibu, kalau misalnya kita teh mau pakai PT Indofood, nah tapi di si perusahaan Indofoodnya itu sendiri belum ada masalah itu, terus gimana Bu? Boleh gak? Ya jangan dong, masa nggak ada masalah dicari-cari? Anda membuat masalah dong, membuatkan masalah untuk perusahaan itu gitu. Oh, jadi emang harus cari perusahaan yang emang Iya, harus cari masalahnya di perusahaan apa gitu ya. Jangan nggak ada masalah, Anda carikan masalah. Berarti Anda mencarikan masalah, bukan memecahkan masalah, malah mencarikan masalah. Kan gitu ya. Iya Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk semuanya. Saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Selamat siang, saudara. Kita ketemu lagi hari Rabu depan. Selamat siang, saudara. Siang Bu. Siang Bu. Emang 3 jam 10 kita jam 10.